mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak, Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Pemirsa, mantan Direktur Utama SDP Ira Puspadewi dan juga 2 mantan direksi SDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK pada Jumat sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi SDP tersebut setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendapatkan rehabilitasi, ketiga petinggi SDP tersebut divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca meninggalnya ibu hamil buntut ditolak 4 rumah sakit, Kementerian Kesehatan mengaudit 4 rumah sakit di Papua. Ya, hasilnya pemirsa setiap rumah sakit harus menambah dokter spesialis kandungan. Setelah mengaudit 4 rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil Irene Sukawi hingga meninggal dunia, tim khusus Kementerian Kesehatan melaporkan hasil audit kepada Gubernur Papua Matius De Fahiri. Keempat rumah sakit tersebut diantaranya RSUD Yowari, RSUD AB Pura, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dian Harapan.
Dari hasil audit, tim khusus Kementerian Kesehatan merekomendasikan agar keempat rumah sakit menempatkan spesialis obstetri ginekologi, melibatkan dokter jaga IGD pada semua kasus kehamilan, termasuk membuka layanan laboratorium selama 24 jam. Di Jayapura dan di Papua ini secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit di milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya pasien akan terlayani dengan baik. Sebelumnya bersama bayi yang dikandungnya, Irene meregang nyawa setelah mendapatkan penolakan dari 4 rumah sakit saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi dalam kandungannya harus dioperasi. Sementara rumah sakit lainnya meminta keluarga membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Natal 2025, upaya menjaga kedamaian terus diperkuat di Maibrat, Papua Barat Daya yang selama ini dikategorikan daerah rawan konflik. Untuk meneguhkan persaudaraan dan mengajak warga menjaga keamanan, Forum Komunikasi Umat Beragama bersama tokoh adat menggelar kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani di Kampung Jitmau mengusung tema penguatan peran iman dalam membangun bangsa dan meneguhkan persaudaraan di bulan Natal. Dalam khotbahnya, pemirsa, tokoh agama Evangelis Cevanya Yewun mengajak masyarakat untuk terus harmonis merawat persaudaraan dan menjadikan Papua sebagai tanah yang aman dan damai. Kegiatan ini mendapat dukungan pemerintah daerah karena dinilai mampu mempererat hubungan antar warga dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Yang terjadi membuat keluarga-keluarga banyak yang tidak lagi stabil di dalam membangun keharmonisan. Keluarga-keluarga tidak lagi membangun hubungan yang baik antara suami, istri, anak-anak, tetapi juga kita sesama keluarga besar, orang H3 yang mendiami bumi Maibrat ini. Hentikan, hindari hal-hal yang ikut memprovokasi, mengganggu Kamtipmas, menggiring opini yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keretakan, keresahan di seluruh wilayah pemerintahan Kabupaten Maibrat yang terdiri dari 259 kampung. Pemirsa, menjelang Nataru, KAI lakukan simulasi tanggap darurat LRT Jabodebek. Ya, simulasi yang dilakukan berupa perpindahan penumpang dari kereta yang mogok hingga kebakaran di stasiun LRT. Ya baik pemirsa, LRT Jabodebek baru saja menyelesaikan simulasi kejadian seperti kebakaran dan juga adanya simulasi bila mana kereta berhenti mendadak di area rel kereta atau rel LRT. Dan saat ini memang tadi kami melihat bahwa langsung ada simulasi kebakaran yang mana ini melibatkan damkar dan juga bila mana untuk yang simulasi di dalam kereta ini memiliki atau memberi informasi kepada para penumpang bagaimana tahap-tahap yang aman untuk mengevakuasi diri. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, pemirsa, kita sudah bersama dengan pihak LRT Jabodebek dan juga dari pihak damkar yang juga turut terlibat di dalam simulasi pada hari ini. Halo Bapak boleh disampaikan dari terkait agenda simulasi semalam hari ini, boleh gimana Pak penjelasannya? Ya, baik. Terima kasih. Malam ini kami menjalankan ada 2 skenario, yaitu pertama kebakaran di stasiun, yang kedua adalah kereta berhenti di tengah petak jalan kami menyebutnya di antara 2 stasiun di mana kereta tersebut ada gangguan. Yang untuk kejadian di stasiun ini kebakaran kami kerjasama dengan damkar karena skenario-nya adalah kami tidak sanggup untuk memadamkan api tersebut dengan sendiri, makanya terus kami teruskan kepada damkar setempat di mana wilayah stasiun Haji Mukti ini masuk dalam wilayah damkar Kota Depok.
Ya baik pemirsa, bahwa memang dari kegiatan simulasi kebakaran dan juga simulasi adanya gangguan teknis pada kereta yang berhenti mendadak di tengah atau antara kedua stasiun, ini memang menjadi salah satu hal yang penting untuk dihimbau kepada masyarakat sehingga mengetahui bagaimana tahap-tahap yang aman dan memastikan bagi para penumpang ini dapat dievakuasi dengan baik. Dari Depok, Jawa Barat, Jessica Minoto, Laksana iNews melaporkan. Sementara PT KAI Komuter mengingatkan kepada penumpang melalui pengumuman di dalam gerbong kereta untuk menjaga barang-barang bawaan para penumpang, terutama tumbler. Untuk yang membawa tumbler, untuk selalu menjaga barang bawaan ya. Momen unik ini terekam oleh salah satu penumpang kereta. Dalam video, petugas KRL menyampaikan imbauan pengamanan barang bawaan. Menariknya, imbauan tersebut disampaikan secara spesifik menyertakan kata tumbler. Apapun barang berharga lainnya seperti tumbler, diimbau untuk yang membawa tumbler, diimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya. Sontak membuat para penumpang tertawa mendengar pengumuman tersebut. Reaksi ini disinyalir merupakan reaksi langsung dari perusahaan terhadap kegaduhan kasus tumbler yang melibatkan penumpang dan petugas stasiun. Unggahan ini pun ramai diserbu netizen dengan nada humor dan sindiran. Diketahui belakangan viral kasus kehilangan tumbler milik seorang penumpang KRL yang tertinggalan di gerbong kereta. Ribuan ikan ditemukan mati mengapung di permukaan air di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Informasi sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam negara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sindo Sore setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terkhusus. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masuk orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.
Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk